Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umanokat AS Job part 78. Nah, di part 78 ini ada beberapa teman-teman ya yang bertanya tentang postingan saya pada Instagram saya dan Facebook saya ini pada tanggal 1 April 2021. Nah, di postingan medsos saya ini saya membahas tentang cerita saya ya bisa menjadi panitia pada turnamen Piala Menpora Cup tahun 2021 di grup B yang kebetulan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, kalau dituliskan di medsos saya ini juga kurang detail atau terlalu luas ya dan terlalu banyak kalau diketik, maka saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ini melalui vlog di channel YouTube saya kali ini yang berjudul lebih dalam cerita menjadi panpel pertandingan Menpora Cup di grup B yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, untuk rekrutmen sendiri ini memang saya diajak oleh teman dari bapak mertua saya ya. Kebetulan beliau ini juga sering menjadi sering direkrut dalam event-event seperti event konser ataupun event sepak bola. Nah, di event sepak bola ini kebetulan beliau ini adalah bertugas sebagai admin LED dan admin papan skor ya. Ini skor kita tahu kan kalau di Stadion Kanjuruhan Malang ini papan skornya ini menggunakan. Nah, beliau ini sering ya menjadi admin ataupun kayak kontributor. Misalkan sponsor A ini durasinya ini berapa menit tiap tampilan, kemudian berapa kali tampil dalam satu match pertandingan yang berlangsung ini, ataupun merubah papan skor, misalkan merubah durasi waktu, kemudian merubah logo tim, kemudian juga merubah skor misalkan terjadi gol. Beliau ini sering direkrut oleh official tim Arema dalam event pertandingan home Arema di Stadion Kanjuruhan Malang ataupun di Stadion Gajayana Malang. Nah, kemudian beliau ini memang merekrut saya awalnya ini untuk cadangan ya, karena memang di masa pandemi ini struktur kepanpelan suatu pertandingan ini juga berjalan berbeda dari sebelum pandemi. Nah, dimana pada saat pandemi ini di ring 1 ataupun di lingkup stadion ini hanya ada 249 orang. Nah, ini 249 orang ini juga ada istilahnya adalah kayak cadangan ya, kru cadangan ya, kalau dimaksudkan dalam struktur kepanpelan kemarin juga seperti itu. Misalkan kalau 49 orang ini terdiri dari official team, di mana itu sudah termasuk pemain, pelatih, kemudian manajer official team, kemudian juga ada kru televisi yang menjadi aksiar pemegang penyiar di pertandingan Piala Menpora Cup ini, kemudian juga ada media di luar yang di luar lingkup televisi yang memang meliput pertandingan yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Kemudian juga ada aparat keamanan, kemudian baru panpel. Nah, di panpel ini adminnya sendiri ini ada 4, namun ada istilahnya kru cadangan berjumlah 2 orang. Jadi kru papan LED dan papan e-board LED dan skor LED ini hanya ada 6 orang. Nah, ketika pertandingan berlangsung pada H-1-nya ini kita harus wajib melakukan rapid test antigen sebagai syaratnya untuk bisa masuk ke ring 1 ya. Kemudian setelah rapid test antigen ini kita akan berkoordinasi dengan Kapolres Kota Malang untuk berjalannya pertandingan besok seperti bagaimana ya, karena memang pertandingan di Menpora Cup pada saat pandemi ini tidak boleh dihadiri oleh supporter ataupun orang yang tidak berkepentingan, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah briefing di Kapolres Kota Malang ini pada hari hanya ini juga kita berangkat jam 10 pagi ya. Jadi kick off-nya ini jam 3. Jadi kita harus stay di Stadion Kanjuruhan Malang ini sejak jam 6 jam sebelum kick off. Nah, sebelum kita masuk ke stadion lagi, kita ini rapid test lagi
yaitu rapid test menggunakan sampel PCR. Nah, setelah rapid test ini dinyatakan negatif, kita baru bisa menyiapkan papan e-board, kemudian menyiapkan papan skor LED ataupun papan iklan LED. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada yang nanya begini, kalau misalkan yang direkrut menjadi panpel ini hasilnya reaktif positif COVID bagaimana? Nah, ini nanti akan digantikan oleh kru cadangan tadi ya, sehingga tidak ada jumlah pengurangan orang yang sudah ditetapkan oleh PSSI ya selaku induk organisasi sepak bola Indonesia yang berada di ring 1 atau di dalam stadion ini harus berjumlah 249 orang, tidak boleh lebih ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian ini match day di turnamen Piala Menpora ini satu harinya ini berlangsung 2 pertandingan. Jadi berlangsung sore jam 3, kemudian berlangsung malam juga jam 6 ya waktu itu. Yang unik dari tim panitia pelaksana Piala Menpora Cup di grup B ini adalah kita adalah satu-satunya tuan rumah ya yang menjadi venue turnamen ini selain di Solo, Bandung, Sleman dan di Malang ini ya. Ini kita satu-satunya menggunakan papan elektronik untuk papan iklannya atau papan e-boardnya. Nah, dibandingkan dengan stadion atau kota lain yang sudah ditunjuk oleh Bapak Menpora untuk menjadi tuan rumah venue turnamen ini. Nah, kemudian meskipun ya kita juga tiang Stadion Kanjuruhan ini satu-satunya yang mempunyai tiang lampu 4 sudut. Ya, bila dibandingkan dengan stadion lain ini yang lampunya ini hanya ada 2 sudut, yaitu di atas atapnya tribun barat dan tribun timur. Nah, kemudian yang unik di Stadion Kanjuruhan ini, kepanitiaan Stadion Kanjuruhan ini adalah dengan dibentangkannya ini papan board manual ya. Jadi papan board manual ini seperti di 3 stadion ini menggunakan kayak papan kayu, kemudian dikasih spanduk ya, kemudian ditempelkan. Nah, seperti itu. Ini kita membuat spanduk manual ini ditempelkan di pagar dengan hashtag ayo main bola lagi, hashtag jangan berkerumun, hashtag terima kasih tim medis, dan hashtag nonton di rumah aja. Nah, hashtag 4 ini awalnya ini dipasang pada pekan matchday kedua ya. Di matchday pertama ini belum dipasang karena memang inisiatif kita ya. Bagaimana kalau kita sekalian mengingatkan teman-teman yang menonton pertandingan ini dengan hashtag yang dicantumkan oleh pemegang hak siar ataupun PSSI ataupun Menpora. Nah, akhirnya tercetus 4 hashtag tersebut akhirnya dipasang di pagar tribun timur Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, setelah hashtag ini selesai ya, kemudian selesai pada pekan kedua ini juga akhirnya venue lain di luar Malang ini juga mengikuti langkah yang sudah dilakukan oleh Panpel di Stadion Kanjuruhan Malang. Nah, ini dengan suksesnya bisa dikatakan Kota Malang ini menggelar suatu pertandingan sepak bola nasional di tengah pandemi COVID-19 ini, semoga ya bisa ditirukan oleh tim-tim lain ya, ataupun menjadi evaluasi yang Panpel yang berada di Malang ini ya, untuk kekurangannya bagaimana, kemudian kalau kedepannya ini supaya kita bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi dalam melakukan pelayanan untuk suatu pertandingan sepak bola Indonesia. Demikian ya vlog saya kali ini yang membahas lebih dalam cerita bagaimana sih caranya ketika menjadi panpel suatu pertandingan sepak bola Indonesia pada saat pandemi COVID-19 ya. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.